titipan Allah. Dari pacaran yang bicara, pacaran itu, your boyfriend, titipan Tuhan. Akar tolak ukurnya bukan pacarmu senang atau tidak, Tuhan disenangkan atau tidak, itu lebih ukuran sebenarnya. Dengan hadirnya dirimu di samping boyfriendmu yang bujangan dulu, dia jadi lebih cinta Kristus nggak? Dia jadi lebih waras nggak? Dia jadi lebih pintar nggak? Spiritual intelligence yang maksudnya dia lebih lengkap nggak gara-gara Anda di sana di dalam hidupnya? Itu harus menjadi tolak ukurnya. Jadi bukan melulu do you love me today? Menuntut saja, bukan. Pahami peran aku di hidupnya. Aku ini dikasih Tuhan titipan. Laki-laki ini harus menjadi seperti Kristus gara-gara saya. Sadarkah Anda? Waduh ini kok yang perempuan dikuliahi terus, ini laki-lakinya kapan? Ini semua sudah nunggu nih, kapan suamiku dikorbankan? Sabar, gilirannya akan tiba. Jadi Kristus adalah kepala, coba katakan Kristus adalah kepala. Tunduk pada Kristus. Itu visi keluarga. Amin ya. Bukan to be rich, semuanya itu bonus. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-25. NIN, hai suami. Ini dia, tolong injak kaki suami. Dan hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wait, ayat 25. Ada sesuatu yang ironis, sesuatu yang aneh sekali. Saya laki-laki, saya normal. Ayat 25 ini tak kedengaran normal di telingaku. Hai suami, kasihilah. Soal dunia laki-laki itu dunia hormat. Kita kan maunya dapat respect. Respect is everything. Semua. Laki-laki dibilang gendut, dia paling ketawa. Dibilang bodoh, dia ngamuk. Perempuan coba bilang dia gendut. Jangan coba-coba komentar berat badannya, bukan urusan. Wah, gendutan ya Ci, bukan urusan. Apalagi yang suka komentar, kalau memang perlu Anda nggak tahan harus komentar berat badan seseorang, komentari lagi aja. Sama lagi. Gendut lu bro, nggak apa-apa, happy. Nggak ada six-pack, nggak ada dulu six-pack, sekarang family pack, dia kan ketawa. Tapi kalau Anda komentari packnya wanita, mati lah. Biarin, itu bukan urusan. Ya, laki-laki itu punya respect. Sana naik mobil apa, kerjaannya apa, selalu kan tanya gini orang laki-laki, what do you do? Kerja apa? Sehingga zaman-zaman dulu orang belum punya marga, cipta sendiri, maka keluar kata-kata seperti tailor, seperti apa-apa, selalu ada kata-kata dalam bahasa Inggris itu pekerjaannya, ya. Terus bahkan orang-orang yang mengandai-andai berangan-angan Sugiharto, wah, kepingin kaya kan? Sorry yang namanya Sugiharto, semoga ada kaya. Selalu bicara tentang pekerjaan, kasih, nggak cocok lah. Salah ini. Harusnya hai suami, dunia laki-laki lah, lindungi istrimu lah, kasih makan apa, kasih. Saya masih ingat dulu, saya punya sepupu, punya boneka, dititipkan ke saya, dia ke belakang, bonekanya sudah rontok semua. Bagi saya, boneka itu samsak. Kalau perempuan disisir-sisir, saya nggak bisa mengerti. Itulah maternal ya, atau insting seorang ibu. Harusnya istri, hai istri, kasihlah suamimu lebih cocok. Karena istri memang makhluk kasih. Minimal kalau bukan makhluk kasih, makhluk cinta mereka. Mereka itu bisa merawat, mereka itu bisa lembut. Kalau laki-laki, coba lihat kamarnya. Kalau yang normal-normal ya, kapal pecah, perempuan itu lebih rapi. Ini saya tahu semua ini subjektif, tentu ada perkecualian, tapi saya bicara sesuatu yang umum. Harusnya hai istri kasihlah suamimu, tapi istri disuruh menghormati, karena perempuan lebih cenderung menghormati sesama jenisnya. Dia respect, nggak percaya? Coba ya, kalau kita secara nggak fair sebagai suami, komentari teman istrimu. Komentar miring yang tidak terbukti, langsung istri Anda bangkit berdiri dan membela teman.
Enggak. Begitu. Perempuan dan perempuan itu udah saling respeknya. Waktu kecil ke WC aja berbarengan. Mereka itu ada semacam sistem pack-nya tuh. Nggak bisa ditembus. Kalau nggak percaya, seorang laki-laki kalau lagi mau dekati seorang wanita waktu dia masih bujangan, kalau dia nggak bisa menangkan BFF-nya, cewek idaman, nggak tembus. Coba kalau nggak percaya, baru jatuh hati, coba ejek temannya, langsung buyar. Mereka tuh punya dunia respect yang saya nggak tahu, nggak ngerti kok gitu. Kalau laki dengan laki, lu mau ke WC, pergi sendiri lalu. Ajak-ajak aku. Nggak ada makhluk kasih, nggak ada. Harusnya istri dikasih perintah gini, hai istri, kasihlah suamimu. Kok disuruh hormati? Lebih susah seorang wanita menghormati laki-laki karena wanita punya idealisme. Makanya itu banyak perempuan yang akhirnya kecewa sama suaminya. Tidak semua ya, ini bukan berarti selalu terjadi. Tapi juga ada kasus-kasus di mana akhirnya mereka jadi sama lesbian. Tapi kalau Anda lihat di dalam hubungan lesbian pun ada yang jadi laki-lakinya. Tapi kenapa mereka suka? Padahal dulu mungkin mereka awalnya bukan lesbi. Karena aku dapat laki, tapi sensitif seperti wanita, memahami perasaan perempuan. Jadilah karena pergaulan yang salah. Coba lihat dalam hubungan homoseksualita, lesbi misalnya, selalu ada cowoknya. Ada satu yang ngaco, tapi kita semua lihat tahu itu perempuan. Kenapa perempuan memilih perempuan yang seperti laki-laki? Karena dia dapat laki, tapi feelingnya kayak perempuan, dia bisa respect. Dia nggak bisa respect sama suaminya sendiri atau minimal ex-suaminya. Coba pahami sesuatu, dunianya terbalik. Dan Tuhan berkata, untuk kekudusan di dalam keluarga itu harus ada harga yang dibayar. Kita harus lawan arus kedagingan kita sendiri. Kalau istri yang notabene lebih gak gampang hormati suami, apalagi suaminya kurang rohani, maka istri harus mencari alasan untuk mulai menghormatinya dengan banyak doa menenangkan suami yang kurang beriman. Sedangkan suami yang notabene bukan makhluk kasih, apalagi makhluk cinta, suami itu harus belajar mengasihi. Kata kasih di sini itu lemah lembut. Kata kasih di sini itu nursery, merawat. Suami harus belajar lebih lembut sama suami istrinya. Harus belajar lebih mengalah. Nanti aja saya jabarkan di ibadah setelah ini, bagaimana menjadi teman hidup seumur hidup. Nanti saya jelaskan. Suami itu harus lebih tone down. Jangan perlakukan istrimu seperti teman laki-lakimu. Dia punya perasaan, laki mana tahu, mana doang ngerti perasaan. Gak ngerti, coba jelaskan. Istrinya sudah nangis. Kamu masih cinta gak sama aku? Mana kurang cinta aku? Diajak debat. Bro, bukan berarti saya super peka. Tapi setelah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya akhirnya mengerti, saudaraku, rangkul aja istrimu kalau begitu. Jangan diajak debat, gak usah dikasih rasional. Perempuan yang setuju, coba bantu. Setuju, sangat setuju. Andai Anda tahu barusan ada wabah batuk di sini. Kalau istrinya bilang kamu masih cinta nggak sama aku masih cantik nggak usah Anda jabarkan 3 poin. Poin sederhana, aku masih cinta karena 1, 2, 3, nggak usah rangkul aja. Kalau dia rasa nggak aman, bukan itu yang dia butuhkan. Dia tidak butuh jawaban, dia butuh jamaah. Betul ya? Semoga saya nggak terlalu salah. Betul ya? Kalau betul ngomong sama suaminya, gitu. Itu loh. Hai suami, kasihlah. So difficult this task. Karena laki-laki itu pikirnya beda. Perempuan bicara soal perasaan bukan berarti perempuan perasaan doang. Enggak, perempuan itu pintar-pintar sungguh. Zaman ini sekarang kita malah melihat perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki lebih bagus dari laki-laki. Tapi anehnya kalau laki-laki mau mengerjakan pekerjaan perempuan harus hati-hati kok. Akhirnya jadi ada seni-seni tertentu itu kalau dikerjakan laki dan kita tahu banyak sekali, jarang sekali yang straight, banyak yang miring. Ya ini misteri dunia lah ya. Tapi saya melihat banyak perempuan normal-normal bisa kerjakan pekerjaan laki-laki di alat-alat berat, apa segalanya yang manajemen ini itu hebat, malah lebih teliti. Saya ngomong begini berkata bahwa perempuan tidak inferior dari pria, oke?
Tapi saya ingin Anda mengerti sesuatu. Kalau anak perempuan itu feelingnya lebih kompleks. Jadi laki-laki itu lebih nggak paham. Kalau Anda wanita ngomong begini sama kami, kami itu ingin menjelaskan, oh enggak, itu logikanya begini. Loh, enggak tuh, loh, ini kita itu selalu punya jawaban. Dan kita selalu nggak setuju. Perasaan itu nggak betul, logika itu nggak benar. Dan disitulah seringkali, kerap kali, rumah tangga itu akan hancur. Makanya Tuhan berkata, kita punya 2 kuping, 1 lidah. Dengar dulu, baru bicara. Saya juga nggak gini, saya juga laki-laki yang normal seperti siapapun di sini. Berapa boneka hancur di tanganku, disisir oleh sepupuku, ku hancurkan di bawah kakiku. Dia nangis dan barunya ini Barbie kecil hijau. Tapi saya belajar untuk lebih sensitif, bukan hanya karena istri saya, tapi karena Kristus saya. Yesus ajari saya untuk memahami. Mari kita sama-sama bertumbuh. Inilah evolusi sesungguhnya, bukan maunya jadi manusia, tapi manusia berdosa menjadi seperti Kristus. Itu evolusi yang sesungguhnya.